Dan ini yang dilakukan oleh Umar. Melihat orang baru ditanya. Kamu siapa? Saya Abdullah ibn Thawb. Abdullah ibn Thawb. Orang mana kamu? Orang Yaman. Orang Yaman. Kata Umar bin Khattab, saya dengar di Yaman ada kejadian yang luar biasa. Ada orang yang dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, kemudian dia bisa selamat. Kata orang ini mengatakan, ya saya dengar juga. Dia nggak ngaku dia. Saya dengar juga. Kalau kita kan mungkin, itu saya. Itu. Oh iya. Enggak. Bangga dong. Dia mengatakan, saya dengar juga. Kalau kita duluan, itu gue, itu saya gitu. Oh itu saya itu gitu. Langsung dipeluk oleh Umar bin Khattab. Luar biasa sekali. Jadi sahabat-sahabat tertentu ini kadang-kadang mereka punya keberanian-keberanian yang memang menentukan juga kemenangan-kemenangan perang-perang itu, Ustaz ya. Iya. Subhanallah. Ada lagi nggak, Ustaz? Ini jadi menarik nih kita ngebahas sahabat nih, Ustaz. Yang mereka kadang-kadang kita kurang dengar lah namanya gitu, Ustaz. Ada nggak, Ustaz, sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan atau memuncai mungkin istilahnya karomah? Karomah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar yang diberikan kepada selain Nabi. Oh, taib. Selain Nabi. Dan termasuk mukjizat. Mukjizat bagi Nabi yang diimani oleh orang tersebut. Oh. Termasuk. Jadi termasuk mukjizatnya Nabi gitu. Karomah itu dikatakan juz'un min mu'jizatin Nabi. Termasuk bagian dari mukjizatnya Nabi. Oh, subhanallah. Biarpun dilakukan oleh orang lain. Iya. Oh. Dan bedanya mukjizat dengan karomah itu tidak bisa terjadi berulang. Oh gitu. Tidak beda dengan mukjizat. Mukjizat bisa terjadi berulang-ulang. Khususan para nabi itu. Iya. Adapun karomah itu terjadi sesuatu yang di luar nalar, akan tetapi tidak bisa berulang, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang saleh sebagai ta'yid, sebagai pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi tapi harus kita ingat, jangan sampai ada sesuatu yang di luar nalar terjadi di hadapan kita, kemudian kita katakan itu adalah orang soleh, itu adalah karomah. Tidak. Cara melihatnya gimana, Ustaz? Misalnya kita tahu bahwa ini karomahnya nih benar lurus dan ini karomah sesat. Bukan ada karomah sesat ya, bukan. Jadi ada karomah, ada sihir. Oh iya, sihir dia ngaku karomah. Iya. Bedainnya mungkin, Ustaz? Bedainnya kita lihat bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia itu termasuk orang-orang yang menegakkan syiar-syiar agama ini, apabila mereka memiliki ketakwaan, dia sholat 5 waktu, menjaga tauhid, maka bisa jadi apa yang terjadi itu adalah termasuk bentuk karomah. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, apabila engkau melihat orang melayang di atas awan, melayang atau berjalan di atas air, maka lihat perkara orang tersebut, bagaimana hubungannya dia dengan Allah. Apabila hubungannya baik, bagus, maka itu adalah karomah. Tapi apabila hubungannya itu jelek, bahkan tidak sholat sama sekali, atau penenggak homer, ataupun berzina, ataupun, maka itu adalah sihir. Jadi bedanya itu bagaimana keadaan orang tersebut. Dan karomah itu terjadi seperti Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Maryam dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya menerima apa yang telah dia doakan dengan penerimaan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya dengan cara yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, kemudian Maryam ini ditanggung oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maka ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat ibadahnya Maryam, maka Zakaria mendapati di sisi Maryam itu ada buah-buahan rezeki. Buah-buahan dikatakan ketika musim dingin, buah-buah yang dipegang oleh Maryam
itu adalah buah-buah yang ada di musim panas. Oh, jadi nggak mungkin tumbuh pada saat Nggak itu. mungkin. Dan apabila di musim panas, buah-buah yang hanya ada di musim dingin saja. Ajib. Maka Nabi Zakaria alaihi salam mengatakan, "Qala ya Maryamu anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan itu semua? Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada batasan. Maryam bukanlah seorang nabi. Ya. Dia termasuk perempuan salihah, sehingga ketika mendapati hal tersebut itu adalah termasuk dari karomah. Begitu juga para sahabat seperti Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, ketika makan makanan, maka makanan yang keduanya makan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanannya bertasbih. Bertasbih. Mengucapkan subhanallah, bertasbih. Dan ini adalah karomah. Sesuatu yang terjadi di luar logika kita akan, tapi itu adalah sesuatu yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hal tersebut penguat bagi orang-orang saleh. Dan itu nggak bisa diulang, Ustaz. Gak bisa. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku punya keilmuan, dia ngaku karomah, terus dia ulang-ulang, misalnya dia kasih apa di air, kasih apa di air, Gak bisa. Harus dilihat bagaimana hubungan dia dengan Allah. Dia termasuk orang-orang melakukan kesyirikan ataukah tidak. Dia termasuk orang-orang yang bertauhid ataukah tidak. Maka pada peperangan yang memerangi nabi-nabi palsu ini ada beberapa karomah yang terjadi. Yang pertama terjadi kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ketika menghadapi Al-Aswad Al-Unsi yang ada di negeri Yaman, maka pengikut Aswad Al-Unsi yang beriman kepada Aswad Al-Unsi karena kesukuan juga. Maka mereka pun cemas dengan Abu Muslim Al-Khawlani ini. Maka diambillah Abu Muslim Al-Khawlani, dipegang dan dihukum. Dihukumnya dengan cara apa? Dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala yang besar. Subhanallah. Maka berapa lama mereka tunggu, kemudian Abu Muslim keluar dalam keadaan sehat walafiat. Kaget mereka. Kayak Nabi Ibrahim. Iya. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu beliau sahabat bukan, Ustaz? Bukan. Oh, bukan sahabat. Jadi beliau ini termasuk orang yang beriman kepada Nabi SAW pada zaman Nabi. Sama Nabi. Ya, akan tetapi tidak pernah melihat Nabi SAW. Jadi beliau datang ke kota Madinah pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau dieksekusi. Setelah dibakar itu? Ya, setelah beliau dieksekusi, kemudian dia selamat, maka pengikut-pengikutnya Al-Aswad takut apabila kisah ini menyebar akan menjadikan pengikut-pengikut Al-Aswad ini kembali lagi kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka diusirlah Abu Muslim Al-Khawlani. Maka ketika datang ke kota Madinah, Nabi SAW udah wafat. Maka beliau ini bukan sahabat, akan tetapi termasuk tabi'in, atau istilah khususnya disebut mukhadram, orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, akan tapi tidak pernah bertemu dan melihat Nabi. Seperti Abu Muslim ini, seperti juga An-Najasyi. Gitu. Maka begitu sampai ke kota Madinah, maka termasuk metode yang dicontohkan oleh para sahabat ketika masuk ke masjid, nggak cuek saja. Umar bin Khattab begitu melihat ada orang yang baru di Masjid Nabawi, walaupun banyak orang yang berlalu lalang, beliau tanya, kamu orang mana? Ini kok orang baru? Kamu orang mana? Saya baru lihat kamu. Kita kan sekarang cuek aja kan. Mau siapa yang ke masjid, mau siapa cuek, mau orang nggak ada, ini biasanya ke masjid, terus nggak ke masjid cuek saja. Harusnya ditanya, Ustaz. Ditanya orang yang biasanya datang nggak datang, ditanya kemana? Ini termasuk metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi itu apabila kehilangan seseorang, bahkan anak kecil, anak kecil yang biasanya Nabi lihat, kemudian tidak ada, ditanya kemana si fulan? Sakit yang Rasul ditengok. Oh iya benar. Padahal si anak ini Yahudi. Oh subhanallah, Yahudi. Bukan yang sholat di masjid, bukan? Bukan, Yahudi. Kemudian dia masuk Islam ketika Nabi SAW perintahkan dia untuk mengucapkan syahadat. Sebelum mengucapkan syahadat, si anak ini nengok lihat bapaknya. Itu orang mau mati takut diomelin bapaknya ya. Nengok dulu. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka masuk Islam.
Masya Allah. Ketika Nabi SAW yang biasanya melihat marbot yang membersihkan masjid, seorang perempuan budak belian yang biasanya membersihkan masjid, Nabi kehilangan, mana sih fulana ini biasanya dilihat oleh Nabi. Maka kata para sahabat, tufiat ya Rasulullah, mati tadi malam. Subhanallah. Kami mau mengabarkan kau takut mengganggu. Nabi kehilangan. Jadi memperhatikan keadaan kaum muslimin. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Walaupun ini terjadi terkadang kepada pentolan-pentolan saja. Iya. Adapun Nabi bahkan terhadap orang yang biasanya yang tugasnya hanya membersihkan masjid, beliau memperhatikannya. Bukan kepada pentolan-pentolan khusus seperti Abu Bakar, seperti Umar, tidak. Tapi kepada siapa? Iya, orang-orang kecil. Kemudian siapa ya? Yahudi kecil yang main kepada Nabi SAW yang sudah mulai terpengaruh dengan lemah lembutnya Nabi SAW. Dan ini yang dilakukan oleh Umar. Melihat orang baru ditanya. Kamu siapa? Saya Abdullah ibn Thawb. Abdullah ibn Thawb. Orang mana kamu? Orang Yaman. Orang Yaman. Kata Umar bin Khattab, saya dengar di Yaman ada kejadian yang luar biasa. Ada orang yang dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, kemudian dia bisa selamat. Kata orang ini mengatakan, ya saya dengar juga. Dia nggak ngaku dia. Saya dengar juga. Kalau kita akan mungkin, itu saya. Itu. Oh iya. Enggak. Bangga dong. Dia mengatakan, saya dengar juga. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, anshudukallah antahu, saya meminta engkau atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab dengan jujur, bukankah engkau itu orang tadi? Kok bisa tahu Umar? Ya, firasat. Orang alim ngeliat orang alim maksudnya. Ya, akhirnya dia tidak mampu mengatakan tidak karena sudah diminta dengan nama Allah. Kalau kita duluan, itu saya gitu. Itu saya itu gitu. Langsung dipeluk oleh Umar bin Khattab. Umar menangis di pelukannya dengan mengatakan, alhamdulillah yang tidaklah mematikanku kecuali telah melihat apa yang terjadi pada Khalilullah di umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq, dikenalkan. Jadi beliau datang di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu karomah. Ya. Betul. Dan memang orang alim dan dia tidak ngaku-ngaku itu saya, nggak membanggakan karomahnya, dia sembunyikan. Luar biasa. Dan seperti yang harus kita ingatkan, harus kita lihat kondisi orang tersebut. Apakah dia itu tukang sihir ataukah orang yang bertauhid. Itulah yang menjadi pembeda gitu. Tidak semua hal yang aneh itu adalah karomah, tidak. Nggak terus minta tunjukin dong tuh dia jalan di atas api, diulang lagi. Allah Ustaz. Terus ada nggak Ustaz sahabat-sahabat lain Ustaz yang pada saat peperangan gitu Ustaz, terus di Allah ya muncullah karomahnya gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz? Iya, banyak seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dalam ketika peperangan menghadapi orang-orang Persia. Bagaimana kuda-kuda beliau mampu melewati air tanpa kuda tersebut masuk ke dalam air. Jalan di atas air? Iya. Pasukan? Iya. Masya Allah. Begitu juga yang terjadi pada Ala ibn al-Hadrami yang pada peperangan yang kita bahas ini, bagaimana beliau dalam peperangan kehabisan bahan bekalnya. Onta-onta, hewan-hewan yang mereka bawa pun lari. Ajib. Karena mungkin tanah yang ada pada saat itu tidak cocok untuk hewan itu tinggal bermalam, sehingga mereka bermalam. Dan kemudian Ala bin al-Hadrami, sahabat besar ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan kepada mereka sumber air. Padahal sebelumnya mungkin awan sudah, maksudnya siang sudah mulai meninggi, mereka pun sudah memasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tapi Allah menghendaki mereka untuk mendapatkan pertolongan, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Jadi yang sampai mau yang istilahnya masuk ke dalam api, dilemparkan ke api, dia selamat, itu karomah dari sahabat, dari kaum muslimin. Lalu dari sahabat juga yang jalan di atas air, pasukannya ini yang sumber air didekatkan. Subhanallah. Jadi luar biasa Ustaz. Jadi harus kita lihat juga
orangnya siapa, terus dia manfaatkan untuk apa karomahnya itu. Nah, kalau udah terus dia Dan tidak bisa karomah itu untuk tampil di hadapan orang. itu dia Ustaz. Sekarang kan begitu dia tampil, dia apa, dia jadi ya Dia istilahnya. menusukkan dirinya nih karomah. Enggak, Iya. karomah ada ketentuannya. Iya. Tidak semua yang di luar logika, di luar nalar kemudian kita katakan karomah. Tidak. Dan Dilihat orang itu gimana. Tidak direncanakan, tidak ditentukan, dan pada saat itu saja pertolongan Allah datang sampai. Dan ingat, karomah itu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak dan benar. Betul. Karena pengikut-pengikutnya mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi teman-teman podcast ini kita harus bisa terus belajar bahwa membedakan mana karomah yang dilakukan oleh orang alim, mana hal-hal yang mereka mengaku karomah padahal mereka itu adalah orang-orang yang membawa kesesatan. Kita harus hati-hati, harus melihat dengan baik. Ustadz, mungkin untuk saat ini kita tutup sampai di sini dulu Ustadz. Mungkin ada sedikit Ustadz pesan-pesan antum untuk kaum muslimin tentang karomah ini. Antum berikan penutup kepada kami. Harus berhati-hati seperti apa Ustadz? Ya, tidak semua apa yang kita lihat di luar nalar ataupun tidak semua cerita yang kita dengar yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak semuanya kita tolak dan tidak semuanya kita terima. Harus berhati-hati dengan hal tersebut. Apakah termaktub dalam kitab ataukah tidak? Kitabnya itu terpercaya ataukah tidak? Karena ada kitab-kitab yang berisi cerita-cerita khayalan. Dan tidak semua yang cerita-cerita seperti itu adalah bukan suatu yang nyata, akan tapi nyata. Jadi kita harus tidak boleh berlebih-lebihan dalam menetapkannya dan tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam menafikannya. Harus di tengah-tengah. Gitu. Jadi harus melihatnya pun dengan ilmu Ustaz ya. Iya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, apabila terjadi kita lihat bagaimana pelakunya, bagaimana hubungan dia dengan Allah. Iya. Kalau hubungannya bagus, berarti itu adalah karomah. Kalau hubungannya jelek atau tidak ada sama sekali, maka itu adalah sihir. Dipastikan itu pertolongan datang bukan dari Allah, dari syaitan. Subhanallah. Baik teman-teman podcast, kita tutup untuk podcast kali ini. Kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, insya Allah lebih menarik lagi. Ustadz, jazakallah khair. Luangkan waktu untuk kami Ustadz. Kita terus menambah ilmu terus ini, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.